Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Denny Gunawan di web programming 2 ya, menggunakan framework CodeIgniter. Kali ini kita membahas mengenai form validasi. Nah, kenapa kita harus membahas ini, form validasi? Karena dari setiap data yang kita atau yang nanti user inputkan perlu divalidasi. Data seperti apa yang diinputkan gitu. Jadi harus sesuai dengan data yang memang diperbolehkan untuk diinput seperti itu. Oke, kita langsung ke form validasi dalam CodeIgniter itu seperti apa penerapannya. Oke, kita lihat pembahasannya untuk materi kali ini. Nah, kita menggunakan autoload library. Nanti kita menggunakan library form validasi yang ada di CodeIgniter. Kemudian kita langsung setting autoload seperti itu. Kemudian, nah, penerapannya form validasinya kita ikuti di user guide karena di sana sudah ada sebetulnya sudah diterangkan ya. Nah, kita ikuti langkah-langkah pembuatan form validasi yang di user guide gitu. Oke. Nah, pertama yang ini. Pertama adalah pada formnya seperti ini. Nah, ini saya ngambil dari mana? Ini ngambil dari form validasi. Coba kita cek dulu. Silakan dibuka ini. Oke, seperti biasa ini editornya. Kemudian examnya jangan lupa. Kemudian kita ke sini. Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, ke localhost pustaka booking. Nah, seperti ini ya. Kita klik di sini user guide. Kemudian bisa kita searching form validasi atau ke libraries ya, bisa juga gitu, atau kita enter. Nah, kita langsung ke library saja. No, di sini pakai bahasa Inggris, form validation. Oke, ini kita klik. Nah, di sini langkah-langkahnya kalian bisa pelajari di sini. Nah, ini form validation tutorial. Nah, yang pertama tadi di formnya itu perlu ini ya, validation errornya diaktifkan seperti itu. Jadi di form inputannya perlu ini. Nah, ini boleh kita copy, kita pindahkan ke formnya. Nah, untuk penerapannya juga di sesi kali ini kita akan terapkan di mata kuliah ya. Oke, kita cek dulu yang mata kuliah di sini. Ini controller mata kuliah, kemudian view-nya, view form mata kuliah. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Kita cek lagi di sini mata kuliah. Nah, sebelumnya kita ketika submit, nah langsung walaupun tidak ada isinya gitu ya, ataupun kita ngasal isinya gitu ya, ini tetap terinput gitu. Nah, perlu dirubah atau kita validasi ya. Jadi kodenya itu harus seperti apa, namanya seperti apa, atau SKS-nya. Jadi semuanya harus divalidasi dulu. Nah, tadi pertama di sini the form atau di formnya harus ada ini. Oke. Kita langsung ke view form mata kuliah. Kita simpan di sini ya. Nah, ini validation errornya. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita ke controller mata kuliah. Nah, sebelum ke sini kita cek juga di user guide-nya. Oke, nah di sini di user guide-nya, nah ini controller ya, ini di controller, kemudian ini, nah ini ada
load library form validation. Nah, kalau kita tidak menggunakan ini juga bisa sebetulnya ya. Tapi kita supaya tidak setiap kelas kita masukkan script yang ini, maka kita menggunakannya auto load. Seperti itu. Kita setting auto loadnya. Kalau kita setting auto loadnya ya. Masuk ke sini ke config, kemudian pilih auto load. Nah, kemudian kita cari di sini auto load libraries. Kemudian array. Nah, di sini kita inputkan form validation seperti ini. Form ya, jadi bukan from, bukan dari gitu ya, tapi form atau formulir gitu. Nah, kemudian ini sudah. Nah, kalau di dalam sini ya, ini ngeload library gitu. Nah, kemudian di sini untuk menjalankannya perlu if gitu. Kita coba view success, kita langsung ke sini aja ya. Kita langsung pakai form validation set rule. Nah ini sudah. Nah, pada controller kita menambahkan ini this form validation set rule. Kita membuat rule-nya seperti apa di dalam nanti validasinya. Kita ikuti yang ini. Nah, kita copy saja yang ini. Contohnya satu saja dulu. Nah, kita input atau simpannya di sini yang dicetak. Paste. Nah, di sini this form validation set rule username. Ini name, ini label. Nah, ini required-nya. Jadi perlu diisi sini. Nah, kemudian karena kita bukan ini tapi makanya kode ya, name-nya kode, maka kita ganti kode. Ini kode juga. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita contohkan dulu. Kita masukkan if-nya atau langsung kita buat berapa ini? Ada 3 ya. 1 2 3. Di sini jadi nama. Ini nama. Ini SKS. Ini SKS. Kita jangan lupa disimpan. Kemudian kita kembali ke user guide-nya. Nah, ini nanti ada array, nanti kita bahas. Kita copy yang if-nya. Kita copy set. Kita paste. Nah, this form validation run, jadi pada saat dijalankan ketika false ya, tidak sama dengan false, sama dengan false, maka jadi kalau ini hasilnya salah, maka dia akan menjalankan form. Nah, formnya ini yang mana? Ini my form ini adalah yang ini, berarti kita masukkan yang ini nih. Paste di sini. Nah, selain dari itu berarti benar ya. Berarti ketika yang diinputkannya benar, maka di sini masukannya menampilkan kemana. Nah, kita pakai yang ini. Kan kalau udah benar, dia kan akan mengirim data ke sini kan. Kita pindahkan. Kita cut aja. Bawahnya juga. Nah, ini form out tampilannya. Kita pindahkan ke sini. Nah. Nah, ini jadi seperti ini. Kita tes dulu. Kita refresh. Kita submit langsung. Nah, sudah ada ya. Nah, ini kalau ini
pesannya otomatis ya, the code field is required gitu. Jadi otomatis ketika form validasinya sudah diaktifkan, nah komennya ini juga otomatis secara defaultnya ini yang dijalankan. Nah ini kenapa ada di samping, ini apakah bisa diganti komentarnya? Itu bisa, nanti kita coba ya. Oke, pertama, nah ini kalau kita ingin merubah keterangannya tadi, kita bisa ke sini. Nah ini ada array require. Nah ini sesuai dengan, dan kita ini boleh di copy juga, kemudian di dalam sini koma kayak gini. Oke, di paste. Nah jadi ketika ini required, nah ininya adalah keterangan yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Pesannya apa? Kalau saya misalkan kode harus diisi. Nah, %s ini sebenarnya udah manggil ini nih, kode. Kita pindahkan saja ke depan nih, jadi nah gini. Kode harus diisi. Oke, ini build name-nya. Oke, kita contohkan dulu, kita coba refresh. Nah, berubah langsung, kode harus diisi. Oke ya. Lalu kita hapus dulu. Nah, kosong, submit, kode harus diisi. Nah, yang lainnya juga bisa dirubah seperti itu. Oke, kita rubah. Ini copy juga. Ini koma. Oke, seperti ini. Oke, kode harus diisi, nama harus diisi, SKS harus diisi. Oke. Selanjutnya apa? Kita cek lagi. Nah, ini set rule-nya. Setting rules array. Nah, yang tadi. Jadi dalam untuk men-setting custom message-nya gitu ya, pesan yang mau disampaikannya bisa di array tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini setting cascading rule. Kita cek dulu ke user guide-nya. Oke, ini berhasil ya. Nah, sebetulnya di sini ada juga nih setting rules di config. Nah, tapi kita langsung ke cascading rules. Di sini artinya lebih dari satu nih, atau rulesnya ada required, ada ini min length, jadi panjang karakternya minimal berapa sih yang diinputkan gitu. Ini 5, maksimalnya 12. Nah, kita juga bisa memberikan seperti itu. Kita masukkan, kita input juga. Oke, di sini. Nah, ini pakai simbol yang di atas enter ya, dengan backslash. Length. Gini ya. Oke, gini. Ininya misalkan minimal 3 gitu. Nah, kalau memang mau masukkan maksimalnya juga boleh gitu. Nah, di sini bisa ditambahkan juga. Oke, bentar. Oh, ini tanda petiknya ke bawah.
Oke, koma dipisahkan dengan koma, min length ini minimal 3 karakter. Nah, misalkan gitu. Kode minimal 3 karakter gitu. Kita simpan. Cocokkan. Oke, kita input 2. Nah, walaupun sudah di input, tapi ternyata ada lagi validasinya bahwa kode minimal 3 karakter gitu. Makanya harus 3 karakter kode mata kuliah. TK misalkan. Ini matematika. Nah, baru berhasil. Nah, yang lainnya juga seperti itu, bisa ditambahkan panjang karakter, minimal karakter, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi kita coba ya udah. Kalau kita mau tambahkan, kalau nama nggak usah, SKS nggak usah. Oke. Selanjutnya, mengisi ulang formulir set value. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, kan ketika kita menginput di sini ya, seperti ini, kemudian nama mata kuliahnya misalkan web programming. Nah, kita salah input. Nah, tapi ini jadi hilang gitu. Nah, jadi supaya tetap ada value-nya yang tadi kita input walaupun salah, kita bisa setting gitu dengan set value. Nah, kita cek di sini set value. Nah, ini repopulating the form, set value her name. Oke, nah ini kalau ini ditambahkannya di value pada inputnya, berarti pada form. Nah, setelah ini kita nambahkan yang ini. Kita copy saja yang ini value sampai ini ya. Nanti kita ke formnya ini. Nah, dari setiap katanya ya bisa juga diklik sih, sebetulnya diketik ini ya, bisa juga. Set value. Nah, ininya berarti apa? Kode. Fieldnya kode. Seperti ini. Nama mata kuliah juga perlu kita copy, kita pindahkan ke sini. Ini nama. Oke, simpan dulu. Oke, kita coba lagi. Oke, nah ini langsung muncul ya. Kita cek deh sini. Oke, kita salahkan. Kemudian kita sudah input web programming 4 SKS submit. Oke, walaupun di sini ada kesalahan minimal 3 karakter katanya, tapi ini tidak hilang gitu. Jadi bisa menggunakan set value. Oke, seperti itu penerapan untuk set value. Oke, selanjutnya memunculkan error individual. Maksudnya seperti apa? Gitu kan. Nah, kalau yang ini kita ini apalagi ini ada di samping sini gitu ya. Kan kita bagusnya ada di setiap fieldnya gitu ya, di setiap text fieldnya, jadi harus langsung muncul gitu kan lebih bagus gitu. Nah, maka perlu
menggunakan setting individu tersebut. Nah, di sini juga sudah ada. Kita cek dulu. Mana ya? Nah, ini showing error individual. Nah, jadi kalau individual itu pakainya form error, kemudian field name-nya. Nah, kalau seperti ini simpannya di atas satu-satu per field gitu. Nah, berarti yang pertama tadi validation errornya udah nggak perlu, jadi pakainya yang ini aja gitu. Kita coba ya, kita copy deh satu. Oke. Nah, karena di sini menggunakan tabel ya, tabel data, maka ini juga butuh tempat ya, butuh td, simpan di bawahnya. Misalkan sini kode, kita contohkan dulu satu deh. Nah, ada di sini muncul pesannya. Nah, ini kan masih ada nih, karena ini validation errornya masih aktif. Kita nonaktifkan atau kita hapus dulu deh. Nah, ini kita nggak perlu, kita udah nggak perlu yang ini karena kita akan menggunakannya yang di sini. Individu. Nah, kalau di modul itu nggak pakai echo ya, tapi dia langsung seperti ini, sama dengan form errornya juga sama. Jadi, nah ini menyingkat untuk echo dan PHP nya ini bisa juga. Kita coba. Oke, kita submit. Nah, kode harus diisi seperti ini. Kita coba tambahkan sama yang lain juga. Oke, kita coba. Oke, jadi muncul di sininya langsung di masing-masing ya. Nah, kalau tidak menggunakan tabel, pakainya div ya, division, nah itu lebih bagus lagi. Itu nanti kepakainya text fieldnya juga pakai CSS. Kalau kita kan masih dasar banget ini ya, masih menggunakan tabel ya. Yang penting penggunaan validasinya berjalan gitu. Jadi kita input lagi wp2, misalkan kodenya tadi web programming 2. Oke, nah kalau ini berhasil. Nah, WP2 tadi kan karena tidak ada maksimalnya, jadi lebih dari 2 juga boleh nih. Ini akan berhasil seperti ini. Tapi kalau memang kalian pengen dibatasi juga, karena memang hanya 3 saja karakternya, ya boleh tambahkan aja di sini controllernya ya. Di sininya berarti pakai max gitu. Misalkan 4 karakter, kita klik. Nah, recording field cannot exceed 3 karakter in length. Seperti itu. Nah, ini juga kalau mau ditambahkan
bisa juga ya, ini pesannya masih secara default. Kita copy dulu. Nah kalau di ini berarti kita perlu koma. Maksimal 3 karakter seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini munculkan error individual sudah ya, seperti itu. Oke, sudah. Oke, kita cek. Nah, kalau tadi untuk apa namanya, sini ada nih kita di akhir itu. Nah, ini rule reference ya, require itu match. Nah, ini juga bisa match. Yang lain-lain unik gitu, minimal length, maksimal gitu, masih banyak di sini. Nggak boleh dieksplor lagi ke sini. Kalau email juga ada valid email gitu ya, jadi valid URL. Nah di sini sudah tersedia, jadi kalian bisa menggunakan rule reference ini juga gitu. Jadi kalau tadi hanya contoh saja. Oke, itu saja untuk form validasinya. Silakan dicoba terapkan ke form kalian masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Semoga bermanfaat videonya gitu. Terima kasih.